musibah bencana alam yang menimpa pada sebagian negeri kaum muslimin, yang itu betul-betul dirasakan berat oleh mereka yang sedang diuji dengan musibah tadi. Dampak daripada tiga ini tentu melebar di semua sektor kehidupan kaum muslimin, baik mereka yang menyaksikan atau merasakan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, kalau mau kita renungkan, yang pertama adalah bahwa wafatnya para asatidah, para ulama, para mubalik, para kiai, dai dan sebagainya, ini kita sadari tentang hakikat kehidupan seorang mukmin yang sesungguhnya, bahwa ia merupakan perjalanan menuju kampung akhirat, di mana setiap manusia nanti fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, akan diberitakan, akan diceritakan, disingkap semua yang pernah dilakukan selama masa hidupnya. Jamaah rahimakumullah, pelajaran menarik dari mereka yang telah mendahului kita, ini adalah husnudzon kita, harapan kita, bahwa mereka-mereka yang telah mendahului kita adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, lantaran mungkin Allah melihat bahwa amal mereka, bekal mereka sudah cukup. Maka menjadi sebuah pertanyaan bagi kita yang masih tersisa, yang masih Allah beri kesempatan, apakah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ini cukup, sehingga ketika kematian yang datang secara tiba-tiba menghampiri kita, lalu kita dalam keadaan betul-betul siap dengan kematian yang Allah inginkan, kematian dalam keadaan beriman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kematian yang dikatakan sebagai husnul khotimah. Ya. Di sini menjadi penting bagi setiap orang tua untuk mengingatkan terutama anak-anak yang telah balik. Anak-anak yang telah balik ini mereka punya tanggung jawab penuh, di mana fenomena kekinian, yakni pasca revolusi industri, banyak kemudian muncul satu generasi yang mereka secara status itu mengambang. Jadi kalau mau kita renungkan bahwa fase kehidupan manusia itu dari balita, mumayyiz, kemudian syabab, pemuda, menjadi suami, menjadi bapak atau orang tua, menjadi kakek, kemudian meninggal dunia. Jadi fasenya kalau kita belah dua, itu adalah fase anak-anak dengan fase dewasa. Anak-anak itu dimulai dari sejak lahir sampai usia balik. Kalau kita usiakan mungkin antara 12, 13, 14, 15 tahun, yang ditandai dengan mimpi basah atau tumbuhnya bulu kemaluan, maka fase setelahnya dikategorikan sebagai fase dewasa. Tetapi hari ini yang muncul itu adalah fase di antara keduanya, yang disebut sebagai fase remaja. Fase ini fase yang tidak jelas. Secara fisik sudah balik, tetapi secara mental belum akil. Maka sebenarnya dulu nggak ada istilah akil balik, adanya balik. Kenapa? Karena yang namanya orang kalau sudah balik, dia pasti akil. Tapi kemudian istilah itu hari ini dimunculkan. Misalnya dalam syarat sholat, syarat ibadah, itu ada istilah akil dengan balik. Padahal penyebutan kata-kata akil di dalam kitab-kitab fikih sebenarnya hanya untuk membedakan apakah dia itu gila atau normal. Bukan untuk menunjukkan bahwa ini adalah situasi yang terpisah dengan akil. Karena orang kalau sudah akil, orang sudah balik, pasti dia akil. Tapi hari ini yang muncul adalah generasi yang secara fisik sudah balik, tetapi secara mental belum akil. Ya, apa dampak daripada munculnya generasi yang secara fisik telah balik tapi secara mental tidak akil? Maka ini ada generasi yang tidak siap untuk memikul tanggung jawab masa depan. Ya, kita saksikan mereka belum bisa mandiri, kita saksikan mereka berbuat tanpa bersiap bertanggung jawab. Padahal begitu mereka sudah balik, sempurna semua tanggung jawab, buku catatan amal mereka terpisah, Allah akan menuntut mereka sempurna sebagaimana layaknya orang yang sudah dewasa. Inilah tanggung jawab berat yang hari ini banyak diabaikan orang tua. Orang tua mengizinkan anaknya menjadi seorang yang balik tanpa berakal. Sampai di usia 15, 16, 17, 18,
belum siap untuk memikul tanggung jawab. Dan lebih mengerikannya lagi, bahwa usia balik hari ini makin maju, tapi usia akil makin mundur. Baliknya ada yang 10, bahkan ada yang 9 sudah haid, sementara akilnya makin mundur, sampai umur 20 tahun masih bergantung sama orang tua, bahkan ada yang sudah menikah, punya anak 2, belum siap pisah dari mertua. Ya, ini menunjukkan ketidaksiapan mereka memikul tanggung jawab. Nah, bagaimana mereka bisa memikul tanggung jawab yang lebih berat lagi? Tanggung jawab umat, tanggung jawab tentang masa depan kaum muslimin, ketika mereka untuk urusan tanggung jawab yang sifatnya pribadi belum mampu untuk mereka tunaikan. Maka dalam ini setiap orang tua dituntut untuk mengenalkan ini. Ya, dalam diskusi kami misalnya kepada anak-anak, saya harus mengingatkan bahwa, nak, kamu umur 15 tahun. Secara fikih kamu sudah balik, kamu sudah mimpi basah, ya, di tubuh kamu ada perubahan, suara kamu sudah berubah, ya. Maka sebenarnya mulai detik ini kamu sudah bukan lagi menjadi tanggung jawab orang tua. Kamu sudah punya kewajiban bukan cuma sholat, zakat, bukan cuma sholat, puasa, tapi juga ada kewajiban zakat, haji. Otomatis di situ ada kewajiban untuk menafkahi diri sendiri. Orang tua sudah tidak ada kewajiban memberi nafkah. Kalau hari ini abimu masih memberi sesuatu kepada kamu, nilainya itu sedekah, bukan nafkah. Ya, karena aslinya begitu dia sudah balik, maka dia sudah punya kewajiban untuk memenuhi semua tanggung jawabnya. Nah, ini barangkali pemikiran yang belum banyak disadari oleh orang tua, lantaran memang realita yang namanya remaja ini adalah fakta yang diakui di seluruh dunia. Padahal kata-kata remaja tidak pernah dikenal dalam Islam. Bahkan kalau kita buka dalam sejarahnya, sebelum tahun 1960 nggak ada itu dalam kamus bahasa Indonesia namanya remaja. Ya, dia baru muncul itu pada tahun 60-an. Sebelum itu orang memanggilnya dengan nama pemuda. Bangga dengan panggilan Bung. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Yamin, Bung Syahrir, Bung Tomo dan sebagainya. Nggak dikenal sebagai anak-anak remaja. Nah, cuman sekarang istilah remaja ini menjadi familiar bahkan di dunia Islam. Remaja masjid, remaja muslim lah. Ya. Nah, sebenarnya ini harus kita coret, mereka sudah layak menjadi seorang bapak atau calon bapak atau calon suami, sehingga mereka harus kita panggil dengan sematan-sematan yang menunjukkan kedewasaan. Coba Anda bisa rasakan kalau manggil anak Anda yang umur 17 tahun, 18 tahun dengan kata-kata Pak, gitu ya. Bayangkan seorang guru di sekolah memanggil anak-anak muridnya umur 2 SMA, 3 SMA dengan kalimat bapak-bapak sekalian, ya. Tentu dirasa mereka beda. Lah, sampai usia kuliah masih dipanggil anak-anak terus. Maka wajar kalau secara mental mereka tidak siap. Jamaah rahimakumullah, ini menjadi penting sekali karena generasi salaf yang diwariskan oleh Rasulullah itu adalah generasi yang 15 tahun sudah memikul beban yang sangat berat. Beban jihad, beban dakwah, beban umat, ya. Dan ini tradisi para salaf. Jadi dulu tidak heran ya kalau misalnya seorang bapak, kalau tidak salah Imam Sufyan Ats-Tsauri, ketika putra beliau cerita bahwa kemarin atau semalam mimpi basah, berarti usianya baru kurang lebih 14 tahun, 15 tahun, bapaknya kemudian bilang, oh kamu sudah mimpi basah nak, ya sudah persiapan, besok Abi akan carikan kamu istri. Ya, jadi begitu anaknya balik, langsung dicarikan jodoh. Karena disinilah dia sudah sempurna memiliki tugas dan kewajiban. Selama ini kita tahunya itu balik cuma wajib sholat, selesai. Ya, wajib puasa. Padahal juga wajib zakat, wajib haji, wajib memikul diri sendiri. Dalam hukum Islam, anak 15 tahun, kalau karena dia sudah balik, maka kalau mencuri kena potong tangan, kalau berzina dicambuk, kalau seandainya melakukan pembunuhan dikisos. Nah, cuman karena ini tidak dikenal, masih masuk dalam kategori anak-anak, akhirnya muncul istilah kenakalan remaja. Sangat menyedihkan peristiwa yang terjadi sekitar 4-5 tahun yang silam di daerah Sumatera, Bengkulu tepatnya. Seorang gadis wanita, Yuyun namanya, usia 14 tahun, mengalami pelecehan seksual, diperkosa oleh sekitar 14 orang, yang akhirnya 6 pelaku dihukum sangat ringan. Dengan alasan apa? Pelakunya masih di bawah umur. Pelakunya masih anak-anak. Umurnya 14, 16, 17, 18. Dianggap sebagai anak-anak sehingga tidak diperlakukan hukuman. Ya, ini aneh. Maaf bahasanya kurang santun barangkali. Ada anak-anak bisa bikin anak, ya. Tetapi ini fakta.
maka nggak mungkin, harusnya mereka sudah berstatus sebagai orang dewasa. Cuman masalahnya baru dewasa secara fisik, tidak dewasa secara mental dan akal. Maka ini tanggung jawab orang tua, bukan cuman membesarkan fisik mereka, bukan cuman menyehatkan tubuh mereka, tapi juga menyehatkan otak mereka, menyehatkan akal mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, pemirsa dimanapun berada, ini renungan pertama, tanggung jawab yang cukup berat dari setiap orang tua tentang anak-anaknya, bahwa saat mereka balik, mereka sudah harus memikul tugas-tugas. Turki yang fenomenal itu film tentang berdirinya sejarah Turki Utsmani. Ini ada yang menarik dalam salah satu kisah yang fenomenal, terlepas bahwa secara sanad cerita ini barangkali perlu dikaji. Bagaimana misalnya putra pewaris seorang pendiri kerajaan Utsmani yang bernama Osman bin Ertuğrul, atau orang mungkin banyak membaca Ertugrul. Ya, Ertuğrul ini memiliki seorang putra namanya Osman, yang Osman pada saat dewasa ini, saat belajar kepada sang guru, di sana dia bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat dari dada sang guru keluar bulan yang sangat besar, membesar, dan akhirnya kemudian berpindah ke dalam dadanya. Lalu di dadanya itu muncul sebatang pohon yang sangat besar sekali, dan kemudian dari pohon ini mengeluarkan berbagai macam pemandangan ataupun benda-benda yang sangat menarik. Ada gambar pedangnya, muncul gambar masjid dan sebagainya. Tiba-tiba semuanya kemudian memancarkan cahaya yang menuju kepada satu titik. Sebelumnya dahan, ranting, daun, bunga, buahnya membentang ke 4 penjuru dunia, ke gunung-gunung yang ada di dunia ini. Kemudian akarnya ini juga merambat sampai ke 4 besar sungai dunia, sungai Nil, sungai Danube, sungai Efrat, sungai Tigris, dan tiba-tiba cahayanya kemudian mengkerucut, menyatu, dan menuju titik yang namanya Konstantinopel. Tiba-tiba kemudian berubah menjadi sebuah cincin, yang cincin itu kemudian ingin dimasukkan ke dalam jemarinya. Tiba-tiba dia terbangun dan menceritakan mimpi itu kepada gurunya. Lalu sang guru mengatakan bahwa kalau memang kamu bermimpi seperti itu, menikahlah dengan putriku. Menikahlah kemudian sang Osman dengan putri Syahida Bali, yang kemudian mimpi ini terus diceritakan karena dia merupakan isyarat bahwa anak keturunan kamu nantilah yang akan menaklukkan Konstantinopel. Jamaah rahimakumullah, berangkat dari mimpi masa depan yang terus diwariskan, maka pada generasi yang ke-7, ke-8 itulah kemudian Konstantinopel berhasil ditaklukkan. Bahkan pada cucu yang ke-10, yakni Sultan Sulaiman Al-Qanuni, maka Turki Utsmani memiliki kekuasaan 3 kali lipat negara Indonesia, kurang lebih sekitar 6 juta kilometer persegi. Ya. Ini barangkali terlalu berat untuk kita cerna. Tetapi ini sekedar menggambarkan tanggung jawab orang tua untuk meyakinkan kepada anak-anaknya bahwa perjuangan orang tuanya tidak boleh berhenti pada mereka. Mengapa? Karena tidak sedikit orang tua yang hanya mampu mewariskan hartanya kepada anak-anaknya, tapi tidak mampu mewariskan ilmu dan perjuangannya. Tidak sedikit anak-anak yang hanya mampu mengambil warisan berupa harta dari bapak dan ibunya, tetapi tidak mampu mengambil warisan perjuangan, pengorbanan, dan bagaimana sang bapak bisa menjadi berhasil. Maka ini menjadi, sekali lagi, menjadi tanggung jawab orang tua. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang ingin kita renungkan lagi adalah fenomena kedzaliman yang menimpa kepada kaum muslimin. Ya. Dalam hal ini kita merasakan betul pentingnya bagi setiap kepala rumah tangga, setiap orang tua untuk menanamkan sebuah prinsip kepada anak-anaknya bahwa akhir zaman yang akan mereka lewati itu bisa jadi lebih keras daripada yang dialami oleh orang tuanya. Dulu mungkin beban orang tua kita
ya, yang lahir pada tahun 40-50 belum merasakan tanggung jawab yang berat, ya. Tapi makin kesini kita merasakan bagaimana keadaan Islam dan kaum muslimin mendapatkan ruang yang semakin sempit, ya. Tentu ini dari satu sudut pandang. Kalau dari sudut pandang yang lain, bagaimanapun mungkin negeri kita adalah negeri yang masih diberi keleluasaan. Ya, kalau perbandingannya adalah Myanmar, Uighur dan sebagainya, tentu kenikmatan kita sholat berjamaah, kenikmatan kita thalabul ilmi, kenikmatan kita umroh haji, kenikmatan kita belajar di pesantren, itu masih kita rasakan. Tetapi semuanya barangkali sudah mengerti arah dari berbagai kebijakan yang ditujukan kepada kaum muslimin itu sangat kental dengan nuansa diskriminasi. Ya, mau diakui atau tidak diakui, tapi ini adalah fakta yang dirasakan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Dalam hal ini kaum muslimin rahimakumullah, banyak yang kemudian menghabiskan waktu untuk mengikuti berbagai macam perkembangan, mengikuti segala hal yang terkait dengan kekinian, sampai orang tua lupa untuk kemudian mengingatkan keluarganya. Ya, Rasulullah SAW suatu hari ditanya, ya Rasulullah, waktu itu Rasulullah menceritakan tentang fenomena yang akan dialami oleh kaum muslimin, yaitu ketika janji sudah dikhianati, ketika amanah sudah diingkari, ketika orang berbicara sudah tidak peduli lagi dengan omongannya, pencitraan menjadi hal yang paling dominan. Beliau bertanya kepada seorang sahabat, apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana pendapatmu kalau kamu mendapati zaman ini? Maka sahabat tadi mengatakan, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, alaika bi khosati nafsika wada'il awama. Hendaknya engkau sibuk dengan urusan kamu. Atau dalam terjemah yang lain, hendaknya kamu cukup percaya kepada orang, mengikuti kepada orang yang betul-betul kamu percayai. Wada'il awama, tinggalkan kebanyakan urusan orang awam. Maknanya apa? Ya, di masa fitnah semacam ini, ketika kita tidak mampu memberikan solusi, kita nggak ngerti bagaimana jalan keluar menghadapi segala penindasan kedzaliman yang menimpa, maka Rasulullah SAW menganjurkan agar kita menyibukkan diri kita. Menyibukkan untuk apa? Menyibukkan untuk memperbanyak bekal, menyibukkan untuk memperhatikan anak-anak kita, menyibukkan untuk memperhatikan keluarga kita, kualitas ibadah mereka, kualitas amal mereka, kualitas ilmu mereka, kualitas spiritual mereka. Ini harus menjadi fokus orang tua, supaya andai kata mereka meninggal dunia, maka anak-anak ini sudah cukup bekal dari orang tua mereka. Jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian perkara ketiga yang terkait dengan fenomena musibah bencana, termasuk masa pandemik yang sangat panjang. Ya, jazakumullah. Masa pandemik ditambah dengan musibah bencana alam yang beruntun ini tentu sangat berdampak kepada kehidupan sosial kita, bahkan kehidupan rumah tangga kita, melebar kepada dunia pendidikan. Saya ambil contoh bagaimana selama 1 tahun ini anak-anak kita sekolah daring. Bagaimana stresnya orang tua dengan tugas-tugas yang terus dikirimkan dari sekolah. Belum lagi mereka yang terkendala dengan urusan kuota, sinyal, dan sebagainya. Ya, belum lagi ternyata fenomena anak-anak sekolah daring ini kemudian justru memunculkan generasi yang menghabiskan waktunya di depan gadget, yang tentu bukan tentang pelajaran. Ya. Banyak orang tua yang sudah betul-betul merasakan ataupun kebingungan apa yang harus mereka lakukan. Mendaftarkan anak dari mulai tahun ajaran baru sampai hari ini hanya masuk beberapa kali. Yaitu pun kucing-kucingan. Selebihnya kembali menjadi tanggung jawab orang tua. Ya, mereka merasa membayar, tetapi mereka merasa tidak mendapatkan. Bahkan yang ada adalah beban tambahan untuk mengajari anak yang seharusnya selama ini dibebankan kepada guru
di sekolah. Ya, cerita yang muncul dari fenomena daring ini banyak hal-hal yang sangat mengerikan. Di Tangerang misalnya 4 bulan yang silam itu ada satu kejadian yang sangat mengerikan di mana seorang ibu rumah tangga dengan keterbatasan ilmu yang dimilikinya saat menemani anak pelajaran daring dan anak itu tidak mampu mengikuti pelajaran dengan baik, akhirnya sang ibu kemudian meluapkan emosinya. Ini anak baru kelas 1, belum pernah masuk sekolah, disuruh daring. Kemudian sang ibu mengajarkan begini-begini, tidak sabar. Akhirnya anak dipukul, dibenturkan ke tembok, disabet dengan sapu, sesak napasnya, berdarah tubuhnya, dibawa ke rumah sakit, entah gimana, takut kalau kemudian nanti ditanya kok bisa anaknya jadi begini. Akhirnya balik lagi di tengah perjalanan, anak itu meninggal dunia. Sang bapak inisiatif untuk segera belok ke kuburan, kemudian setelah meminjam alat cangkul dan semisalnya, anak itu dikuburkan. Masyarakat geger, muncul kuburan baru, ditanya tidak ada yang ngaku, warga nggak ada yang kehilangan. Akhirnya 2 pekan kemudian kuburan tersebut dibongkar, dan saat dibongkar jenazahnya masih lengkap dengan baju seragam, dengan darah yang masih melekat pada pakaian dan tubuh anak tersebut. Tidak butuh waktu lama bagi aparat untuk kemudian menangkap pelakunya, dalam hal ini orang tuanya, yang setelah itu kita ketahui sang bapak baru berusia 27 tahun, sang ibu berusia 26 tahun, si anak semata wayangnya ini baru berusia 7 masuk ke 8 tahun. Berarti bapak ibu ini menikah di usia kurang lebih 19-18 tahun atau 18-17 tahun, yang mungkin kita bisa menganalisa seberapa kecukupan mereka memiliki ilmu tentang pendidikan anak dan rumah tangga. Anak yang seharusnya menjadi pintu surga, menjadi harapan di akhirat bagi kita, tapi kemudian berubah menjadi ancaman neraka karena karena orang tua ini melakukan dosa yang sangat besar, yakni membunuh anaknya. Jamaah rahimakumullah, maka dalam hal ini orang tua harus kemudian mengambil langkah sigap, ya, ataupun berpikir dengan lingkungan sekitar bagaimana menyikapi fenomena anak-anak yang semacam ini, ya, di mana ujian pandemik yang menurut analisa kemarin kami baca potensinya adalah sekitar 2024 sampai 2025. Masih 3-4 tahun lagi. Tadi pagi kami baca Indonesia kemungkinan baru bisa 10 tahun terbebas dari pandemik. Ya, Bapak Ibu sekalian, terbayang kita bagaimana selama 10 tahun kita akan melakukan kehidupan yang tidak normal, pengajian virtual, ya, silaturahmi jadi terhambat, mencari maisah jadi terbatasi, banyak bisnis-bisnis yang tereliminasi. Anak-anak kita disiapkan menjadi generasi yang barangkali tidak siap dengan kondisi semacam ini. Ya, kalau mengutip seorang tokoh yang mengatakan muncul generasi blank, generasi yang kaget, tahu-tahu jadi SMP tanpa pernah SD, tahu-tahu jadi SMA tanpa pernah SMP, tahu-tahu berstatus mahasiswa tanpa pernah merasa SMA, ya. Dan ini betul-betul ancaman di depan mata. Dan cerita tentang 2024 atau 2025 baru selesai atau bahkan 2030 nanti itu secara analisa sangat wajar. Ya, vaksin tidak memberi jaminan sama sekali bahwa kemudian cerita tentang pandemik ini berakhir. Kenapa? Dunia butuh 200 tahun untuk menghilangkan cacar dari muka bumi. Artinya setelah uji coba vaksin ini itu dan sebagainya, 200 tahun baru kemudian hilang. Difteri itu ada yang menyebutkan baru 50 tahun bisa hilang. Maka dengan adanya vaksin difteri itu tidak kemudian difteri bisa segera hilang. Sama ini juga bisa berlaku pada pandemi corona ini, bahwa tidak gara-gara adanya vaksin kemudian dia akan segera hilang. Maknanya apa? Bersiaplah kita memasuki kehidupan dengan suasana yang memang dipaksa semacam ini, ya, sehingga sekali lagi setiap orang tua memiliki beban yang semakin berat, dan ini jamaah rahimakumullah, ya, semakin menuntut kita untuk lebih serius lagi mengambil tanggung jawab ini. Tanggung jawab anak-anak yang besok tumbuh berkembang dalam suasana yang tidak wajar. Ya, kami banyak melakukan diskusi, merenung bagaimana ini menghadapi anak-anak yang semacam ini. Ini harus ada pola pendidikan yang agak berbeda dengan pola-pola sekarang. Para ustadz yang ada di tengah-tengah umat yang melihat bahwa lingkungannya anak-anak itu
keleleran, nggak sekolah, main semuanya. Ini harus segera menginisiatifi apa yang harus dilakukan. Ya, kalau tidak memungkinkan untuk mengikuti regulasi pemerintah karena tidak boleh ada di sekolah, berarti mungkin bikin perkumpulan-perkumpulan kecil-kecil yang jumlahnya terbatas, yang masih memungkinkan untuk menggunakan standar prokes, yang masih memungkinkan untuk membatasi pergerakan manusia. Ya, tujuannya sekali lagi bahwa pandemik tidak boleh, atau musibah-musibah ini tidak boleh menjadikan tanggung jawab tentang pewarisan nilai kepada anak-anak kita berhenti sampai kemudian nanti kita waliyadzubillah pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, kondisi anak-anak kita belum siap untuk melanjutkan apa yang menjadi mimpi dan perjuangan kita. Jamaah rahimakumullah, barangkali ini setengah jam yang dapat saya sampaikan terkait dengan tanggung jawab yang saya kerucutkan kepada kondisi wafatnya para ulama, kezaliman dan penindasan yang menimpa para kaum muslimin, serta musibah dan bencana alam yang itu memiliki dampak serius pada kehidupan rumah tangga kita, yang juga terkait dengan dunia pendidikan anak-anak kita. Aku qouli hada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikian tadi para jamaah dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, pengantar dari Beliau berkaitan dengan kajian kita di pagi hari ini, tanggung jawab orang tua terhadap masa depan anak yang ternyata memang tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Sangat complicated sekali, dan bagaimana kemudian suasana juga semakin luar biasa, beban tentu juga di pundak kita semakin luar biasa pula, dan menuntut untuk kita lebih serius lagi dalam mendidik putra-putri kita. Baik, untuk saat ini kita buka kesempatan bagi Anda yang akan bergabung bersama dengan kami melalui 081-226-226-884936. Ini sudah ada yang bergabung Ustadz ya, langsung saja kita bacakan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pembelajaran digital ini, sekolah memberikan pelajaran dari YouTube. Setelah anak membuka pelajaran, tiba-tiba membuka konten-konten yang lainnya ya. Ini dalam tanda kutip ada kemaksiatan juga Ustadz yang ditonton oleh sang anak. Orang tua merasa kecewa sekali ketika anak terlanjur melihatnya. Bagaimana kemudian kita bisa bersikap terhadap hal ini Ustadz? Syukron. Jamaah rahimakumullah, dalam hal ini apa yang tadi diceritakan itu adalah keniscayaan yang hampir menimpa pada semuanya. Maka disinilah pentingnya pendampingan orang tua untuk kemudian memberikan respon, tanggapan dari semua informasi yang masuk ke dalam otak anak. Jadi begini, anak-anak kita ini tiap hari akan menerima kosakata, menerima informasi, menerima berbagai macam konten yang kemudian dia berusaha untuk mengolahnya. Tentu dengan keterbatasan ilmu anak, keterbatasan iman anak, keterbatasan kemampuannya untuk mencerna dan menganalisa, karena memang ini bukan fasenya, dia sangat butuh kepada catatan kaki lah, kalau boleh dikatakan, ataupun kemasan yang baik terhadap konten-konten tadi. Dan ini tidak ada yang paling bertanggung jawab kecuali bapaknya. Sebut misalnya anak nonton film serem, film tentang hantu, film tentang setan, film tentang hal-hal yang berbau horor, ya ini nggak bisa dihindari. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kemudian memberikan catatan terhadap peristiwa tersebut. Ya, misal bagaimana ada anak yang ketakutan setelah menonton hal seperti itu, disinilah orang tua kemudian harus memberikan catatan dengan dengan ilmu yang benar. Sebut misalnya, ya kita nggak bisa mengatakan nggak ada setan, jangan takut, setan itu nggak ada. Ya ini tentu keliru. Setan itu ada, gitu kan. Tapi bagaimana kemudian anak itu diyakinkan bahwa setan itu makhluk Allah, tugasnya mengganggu, dan tugas kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memproteksi diri, melindungi diri dengan doa, dengan zikir, dengan wirid, dengan macam ibadah. Kalau kamu melakukan ini, setan tidak akan bisa mengganggu kamu. Ya. Jadi anak difahamkan kepada realita yang sebenarnya, bukan ditipu untuk kemudian kamu masih kecil, kamu tidak layak tahu. Misalnya begitu. Ya. Ini. Kemudian misalnya anak-anak sudah terlanjur mengetahui hal-hal yang berbau konten-konten yang cukup membahayakan lah misalnya, ya. Maka perlu orang tua kemudian mengambil peran bagaimana, nak, ya. Dulu Nabi Adam alaihissalam dengan ibunda Hawa itu dikeluarkan karena melanggar yang akhirnya auratnya itu tersingkap. Anak harus dikenalkan betul istilah aurat, batasannya. Auratnya orang dewasa, auratnya anak-anak, aurat di depan orang tua, aurat di depan
non mahramnya. Ini anak-anak harus terus diingatkan sehingga ketika tayangan itu dia tetap nonton, tetapi kemudian dia punya definisi yang jelas tentang apa yang dia tonton. Singkatnya, anak-anak itu bukan ditontonkan apa adanya tanpa ada kemudian penjelasan tentang apa yang dia lihat, ya. Sehingga disinilah kemudian apa yang diceritakan oleh Hudzaifah bin Yaman ketika beliau mengatakan kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu anil khair. Manusia bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, tapi aku justru bertanya Rasulullah tentang keburukan dan kejahatan, makhofatan ayudrikani, karena aku takut kalau itu menimpa aku. Jadi mungkin dalam konteks ini anak-anak juga sudah dikenalkan boleh saja dia menonton kebaikan, boleh saja dia menonton keburukan, tetapi dia harus diberitahu bahwa keburukan memiliki konsekuensi yang seperti ini, dampaknya akan semacam ini, dan itu harus terus-menerus. Kenapa? Tidak bisa sekali, 2 kali, 10 kali, 20 kali. Apa yang kita diktekan kepada anak itu kemudian segera terkoneksi pada jaringan sel otaknya. Ini harus dilakukan secara terus-menerus berulang-ulang sampai kemudian definisi ini lebih mendominasi daripada sekedar tayangan tadi. Kan kita sering nggak imbang. Tayangannya 10 kali, ceritanya sekali. Tayangannya 100 kali, tausiahnya 10 kali. Harusnya tayangannya sekali, tausiahnya 10 kali. Ya, di situ kemudian baru setiap satu tayangan, setiap satu konten ini diproteksi dengan definisi-definisi yang kita buat. Ya, jadi saya pernah diskusi dengan seorang bapak yang bagaimana menjadikan anaknya pemberani, ya. Ternyata dia berusaha memilih kosakata yang tepat. Kosakata yang tepat kepada anaknya setiap anak itu mengalami peristiwa apapun. Dijelaskan definisi takut itu apa, definisi pengecut itu apa, definisi berani itu apa, definisi durhaka itu apa. Jadi orang tua hati-hati betul memilihkan kosakata kepada anaknya, karena kosakata ini akan direkam, kemudian dia akan berdampak kepada sikap dan tindakan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, jadi bukan sebatas emosional, marah, belaka begitu Ustaz ya, tapi ada penjelasan yang betul-betul jelas kepada anak ya, apalagi dilakukan secara berulang-ulang tadi ya. Ada satu hal yang menarik juga terkaitan dengan diksi atau pilihan kata yang tepat ya, karena kalau kemudian sekedar kita mungkin mencegah dan sebagainya, tapi kata-katanya kurang pas juga ini akan berdampak juga ke depannya bagi anak ya. Itu kemudian yang berikutnya Ustadz, ini terkait dengan kosakata remaja yang tadi Antum sampaikan. Ini yang saat ini kan memang sudah muncul ya, dan tadi dikatakan juga sebagai masa mengambang ya saat ini. Ini kalau kemudian diganti dengan kata pemuda, apa diperlukan Ustadz ya di tengah-tengah masyarakat kita? Iya, saya setuju. Coret kata-kata remaja, ya ganti dengan pemuda. Rasul menyebut dengan kata-kata syabab, yang maknanya pemuda, yang akar katanya itu maknanya tumbuh, berkembang, awal segala sesuatu, keindahan. Ya, ini makna dari syabab. Jadi orang mendengar kata-kata pemuda itu adanya adalah tunas yang tumbuh, akar yang kuat, sesuatu yang sangat indah. Sementara remaja itu bahasa Arabnya murahakoh. Murahakoh itu maknanya adalah bulu yang tumbuh di kemaluan. Ya, kenapa orang Barat menggunakan istilah ini? Ya, karena mereka memang tidak bisa mendefinisikan manusia kecuali materi dan fisik belaka. Sementara dalam Islam manusia itu adalah jiwa, bukan sekedar fisik. Seandainya ada manusia itu bertanduk bahkan berbuntut, tapi kalau jiwanya itu manusia, maka ini yang dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tapi andai kata ada manusia yang sempurna tubuhnya, six-pack badannya, atletis tubuhnya, tetapi jiwanya rusak, orang ini dipanggil sama Allah dengan kalimat ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka bagaikan binatang ternak. Makanya harus kita biasakan, jangan panggil remaja, panggil anak muda. Ya, nanti kalau sudah dewasa dikit, panggil bapak, begitu kan ya. Nggak apa-apa. Biasakan ya, begitu biasakan kayak begitu. Saya nyoba manggil anak-anak dengan bapak, begitu ya, itu di mental mereka ternyata beda, gitu. Coba aja antum tes anak-anak itu, mesti ada perasaan apa? Ya. Bapak udah tua ya, udah tua ya, gitu ya. Jadi jangan merasa anak-anak terus begitu loh. Dan itu memang disunahkan Ustaz ya, artinya memanggil seseorang dengan kata-kata bapak gitu. Ya, bahkan kan dalam Islam boleh kuliah abu, walaupun belum punya anak, gitu loh, dipanggil abu apa begitu kan ya, walaupun belum punya anak. Baik, kemudian mensikapi saat ini kondisi di mana banyak yang sudah balik tapi belum akil. Bagaimana kemudian kita sebagai orang tua tanggung jawabnya Ustadz? Ya.
Baik Bapak Ibu sekalian, ini butuh keberanian dan butuh membayar harga. Jadi gini ya, ini ada teori menarik terkait dengan bagaimana kalau kita mau berhasil, itu di dunia manajemen, dunia militer, dunia bisnis, dunia manapun, ada yang namanya istilah daf'us saman. Ini dalam dunia jihad juga ada istilah. Daf'us saman itu adalah membayar harga. Hanya orang-orang yang punya keberanian membayar harga yang akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Mereka yang hobinya, mereka yang tidak punya keberanian membayar harga, pasti dapatnya gratisan. Semua yang gratisan, pasti kualitasnya rendah, rata-rata. Antum masuk toko yang gratisan kira-kira apa? Ke Arafah misalnya gratisannya apa? Paling sampul buku sama pembatas buku ya. Kalau pengen mushaf, pengen ini ya beli gitu kan ya. Masuk ke warung, gratisan apa? Paling sambal kecap gitu kan. Ya kalau mau makan daging, makan ini ya harus bayar. Nah, orang tua yang pengen mendapatkan kualitas anak terbaik, dia rela membayar. Membayar dengan waktu, membayar dengan tenaga, membayar dengan pikiran, membayar dengan biaya, terus-menerus bersama anak ya. Mengurangi waktu istirahatnya, memperbanyak waktu membersamainya ya. Di mana interaksi ini akan sangat berbuah kepada anak-anaknya. Jadi kalau terhadap anak-anak yang kurang tanggung jawab itu, ya tadi latihan-latihan harus diberikan. Satu contoh, misalnya kalau kami mengingatkan anak-anak yang sudah SMA itu, ya saya bilang bahwa nak bagaimanapun ini kamu sudah selesai sekolah, kamu sudah bertugas, ya sekali lagi nggak ada jatah buat kamu, nggak ada hak lagi uang jajan dari Abi. Begitu kan ya. Ini kalau Abi kasih statusnya adalah sedekah. Ya, jadi kamu karena kamu anak muda yang fakir statusnya ini sedekah. Yang kedua, kami memberikan jatah tiap tahun sebagai saham gitu ya. Nah, saya bilang bahwa ini silahkan kamu pikirkan. Ini kamu punya uang sekian, mau digunakan untuk apa? Ya, idealnya kamu mampu bertahan, putar uang ini dalam usaha, wujudkan dalam bentuk yang bisa berkembang, jangan dibelikan untuk barang-barang yang sifatnya konsumtif. Ya, jadi anak-anak ini harus dilatih untuk melakukan hal-hal yang sifatnya perbuatan orang dewasa. Ya, gitu termasuk melatih anak untuk kemandirian ya, mengembangkan hal yang kecil. Latihan anak untuk masak, latihan anak untuk memijahkan ikan, latihan anak untuk mengembangkan satu ekor menjadi sekian. Latihan ini adalah pola-pola yang harus ditanamkan kepada anak dari sejak dini. Nanti mereka akan mengerti bagaimana tanggung jawab ini kalau sudah dia tahu mengembangkan dari yang kecil menjadi besar, itu anak kan ada rasa oh ya ternyata bisa macam seperti itu. Termasuk juga bagi para orang tua yang barangkali juga jualan online ini bisa juga anak dilibatkan barangkali posting gitu Ustaz ya. Untuk melatih ternyata yang punya peran anak-anak putri kami hobinya postingannya yang ditonton tuh hampir acaranya tuh masak ini, bikin makanan ini ya, wisata kulinernya dijelajahi semuanya. Berikutnya Ustaz, ini ada pertanyaan menarik berkaitan dengan pendidikan formal yang ada saat ini, berarti nggak cocok dong dengan apa yang tadi antum sampaikan Ustaz. Iya. Kita katakan tidak cocok itu karena kita berhadapan dengan realita yang juga tidak boleh dinafikan. Ya, saya bukannya kemudian menolak ataupun tidak setuju dengan pelajaran daring. Ya, bukan kemudian menentang kebijakan pemerintah untuk tidak boleh tatap muka, karena sekali lagi pandemik ini fakta. Ya, corona ini adalah fakta, bahwa mungkin ada rekayasa dan pemanfaatan secara politis itu juga realita. Ya, tetapi menjadi tidak bijak barangkali kalau kemudian misalnya ada sekolah nekat memaksakan yang akhirnya berbenturan dengan regulasi. Berarti di sini harus ada upaya kompromi, gitu kan ya. Upaya kompromi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memang punya kemampuan ya untuk tetap melanjutkan tanggung jawab ini, semacam itu. Jadi misalnya kalau kami sampai akhirnya memutuskan bismillah tahun ini kita bikin SD sendiri. SD apa? Ya gaya-gaya kutab, begitu kan. Tapi serius digarapnya, bukan sekedar kegiatan kayak taklim sore yang anak-anak boleh ikut nggak boleh ikut, tetapi ini dikelola dengan baik di lingkungan para asatid. Kalau di pesantren ya, pesertanya bukan dari masyarakat, cukup dari pesantren saja, jumlahnya tidak banyak, sehingga anak-anak yang tiap hari main kumpul bareng-bareng di gadget itu bisa dialihkan untuk berada di kelas ya, mengikuti pelajaran. Dan mungkin kita sederhanakan pelajarannya,
Dan bagi saya pribadi, ini waktunya untuk kemudian mengajarkan anak-anak pelajaran yang benar-benar hanya dibutuhkan. Dan dalam diskusi kami, tidak mubazir ya, untuk SD itu sebetulnya cuma 3 aja pelajarannya. Calistung, bisa baca, berhitung, bisa nulis, bisa berhitung, gitu ya. Membaca bukan sekedar membaca kata, tapi membaca makna. Ya, pelajaran yang lain itu sudah nggak terlalu lah, ya. Karena memang begini, saya setuju dengan definisi pendidikan bahwa pendidikan adalah apa yang tersisa dari yang kita pelajari, gitu loh. Ya, sisanya apa? Ya sudah. Ya kalau kita merenung sampai sekarang ini, antum kalau ingat kira-kira pelajaran di SD yang tersisa apa? Apa ya tadi ini ibu ya itu calistung aja, gitu. Gitu. Ya ngitung pun bukan ngitung-ngitung yang jelimet-jelimet, ngitung yang realistis dalam kehidupan. Ya mungkin nggak perlu belajar konsina, kuadrat dan sebagainya, tapi ngitung. Kalau kamu beli modalnya 10.000, jual 15.000, untungnya berapa? Itu anak-anak hitung kayak gitu. Kalau kamu bikin kue modalnya 20.000, kemudian jadi 30 kue. Gimana berapa harus dijual, itu ngitung yang begitu-begitu ya. Kalau kamu punya duit sekian ya, sudah kena nisab, berapa zakatnya, ini ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau pelajaran-pelajaran yang model-model kayak gitu ya, itu apa hubungannya dengan kehidupan kita? Tidak terpakai ya, bukan kita meremehkan, tetapi itu banyak kemudian tidak digunakan, tapi anak dipaksa stres untuk mempelajari sesuatu yang tidak dibutuhkan dalam kehidupan masa depan mereka. Makanya ya matematika, kalau saya sederhana aja ngajarin anak-anak ya gimana bisa ngitung zakat, gimana bisa ngitung keuntungan, gimana bisa memprediksi bisnis ya, kalau dijual laku untungnya sekian ya, kemudian dari keuntungan bisa dikembangkan. Ini lebih realistis daripada mempelajari yang tidak kita butuhkan. Gitu. Itu dia ya, tetap berarti ada penyusuan atau pengkondisian Ustaz yang berkaitan dengan apa realita yang ada saat ini. Kemudian berikutnya Ustadz, ini dunia semakin menantang, beda saat ini dan juga beda masa yang akan datang. Kalau kita sebagai orang tua yang gaptek, bagaimana Ustadz ini? Bapak Ibu sekalian, ya gaptek-gapteknya orang tua, dulu mungkin dia tetap pernah belajar SD, SMP, atau SMA. Ya, betul, dengan perkembangan ini anak-anak membuat orang tua kewalahan. Tetapi ada bahasa-bahasa normatif, ataupun kalimat-kalimat standar, nasihat-nasihat yang itu sangat substantif ya buat anak-anak ya. Orang tua mungkin kalimatnya sederhana, bahasanya nggak pakai bahasa-bahasa gaul begitu ya, tetapi kalau itu dengan kekuatan hati ya, dengan penjiwaan yang sangat, dengan doa yang sangat kuat, lalu itu bisa meresap ke dalam hati anak dengan bahasa-bahasa sederhana orang tua itu akan mengerti mana yang baik dan mana yang buruk ya. Tetapi tadi orang tua harus mantap betul. Jadi mungkin kalimat dan doa orang tua buat anak itu sangat sederhana sekali. Le, jangan begini. Le, ini tidak baik. Bahasanya cuma itu aja. Ya. Tapi anak bisa merasakan getar dari kekuatan orang tua ini ketika berbicara, sehingga anak bisa merasakan dan dia bisa kemudian mengerti lah ya, mana yang harus dia lakukan dan mana yang harus dia tidak lakukan. Ya. Baik, berikutnya masih ada waktu ya. Ini berkaitan dengan orang tua, apakah sudah cukup memondokkan anak, artinya memasrahkan pendidikan di pondok kepada anaknya menjadi tanggung jawab penuh pondok dibandingkan tanggung jawab sebagai orang tua karena situasi dan kondisi baik terkait dengan ekonomi dan sebagainya. Mohon penjelasannya Ustadz. Bapak Ibu sekalian, saya pernah ditanya, Ustadz, kalau mondok itu bagusnya pondok yang mana? Gitu ya. Saya bingung memilihkan pondok buat anak. Maka jawaban saya, buat saya mondok dimanapun anak-anak itu tidak terlalu penting. Yang penting orang tua mendampingi maksimal. Mendampingi ya. Gitu ya. Jadi andai kata dia dipondokkan di tempat yang barangkali secara ilmu cetek biasa, tetapi orang tuanya ikut terlibat di dalam memberikan masukan itu, saya yakin secara hasil itu jauh lebih baik daripada orang tua yang barangkali mondokkan anaknya di tempat yang terbaik, tapi dia tidak terlibat secara emosional. Dia tidak memberikan bimbingan dan arahan ya. Maka dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, di sekolah manapun kita meletakkan anak-anak kita, dalam hal ini keterlibatan orang tua untuk membersamai, untuk mendampingi mereka jauh lebih penting dan dirasakan oleh anak-anaknya. Kenapa? Yang saya pahami dari teori tentang tanggung jawab ini adalah besok di akhirat Allah tidak akan bertanya siapa ustadznya, di mana pondoknya, siapa gurunya, siapa wali kelasnya, tapi yang ditanya itu siapa bapak kamu, kok bisa kamu jadi kayak gini. Inilah salah satu makna
kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasranihi au yumajisanihi. Jadi membuat anak itu berkarakter pribadi seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, ya itu adalah orang tuanya. Nah, nanti kalau kita sederhanakan, apa tanggung jawab orang tua dalam konteks pendidikan? Memilihkan guru yang tepat untuk kepribadian anak. Nah, disinilah biasanya yang lemah orang tua untuk mencari guru yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak. Sebab apa? Sekali lagi kata Rasul, an-nasu ma'adin, manusia itu barang tambang. Kama adin idzabi wal fiddah, seperti emas perak. Rasul menyebut emas perak, tambang itu sangat banyak. Ada besi, ada minyak bumi, ada bauksit, batu bara, pasir dan sebagainya. Lah anak kita ini kualitasnya beda-beda. Tugas kita orang tua adalah bagaimana mengemas ataupun menjadikan barang tambang ini sebagai sesuatu yang berguna. Tentu cara mengelola pasir beda dengan mengelola biji besi. Mengelola emas dan perak itu tidak sama dengan mengelola minyak bumi atau batu bara, ya. Nah, orang tua harus mengerti anaknya ini gelas atau bola. Kalau gelas ya jangan ditendang-tendang, dia akan pecah. Kalau bola jangan dipakai buat menyuguhkan hidangan, ya. Nah, disinilah kewajiban berat bagi orang tua untuk mencarikan guru yang tepat sehingga bisa mengarahkan anak menjalankan fungsi daripada dia diciptakan di dunia untuk melahirkan karya-karya yang terbaik sesuai dengan bakat yang Allah titipkan pada dia, ya. Maka dalam hal ini saya katakan mereka yang kemudian memasrahkan anaknya itu ke pondok hanya dengan gara-gara dia bayar SMP, lalu dia pengen anaknya membayar SPP dan uang muka, itu kemudian dia merasa sudah selesai tanggung jawabnya, ini musibah, begitu ya. Ya apalagi sudah nggak mikirkan bayar, pengennya mintanya anak jadi baik, begitu ya. Ini lebih musibah lagi, ya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, pesantren secara umum akan memberikan pelajaran yang baik, tetapi itu akan menjadi musibah ketika orang tua tidak ikut mengambil peran. Baik. Kemudian berikutnya lagi berkaitan dengan apakah sudah ada kurikulum Ustadz, ya, pendidikan yang tepat bagi anak di kondisi zaman seperti ini. Kurikulum yang tepat, ya, sudah ada. Kami dalam sepekan 2 pekan ini terus diskusi dengan para ustadz yang mereka tadi yang merencanakan untuk bikin SD atau kutab, begitu kan ya. Kami juga pengen keliling ke kutab-kutab yang sudah ada untuk melakukan komparasi, ya, dan studi banding bagaimana perjalanan kutab mereka, kemudian apa dampak ataupun hasil yang sudah dimiliki oleh anak, begitu kan ya. Tapi kalau disederhanakan tadi, secara sederhana kontennya itu 3. Anak punya kemampuan membaca, anak kemampuan menulis Arab dan Indonesia, dan anak punya kemampuan berhitung. 3 bekal utama inilah yang kemudian nanti dikembangkan pada saat dia SMP. Jadi kalau saya sederhanakan begini, SMP kutab yang kami buat itu kurikulumnya cuma 4. Ya, atau 3 atau 4 aja materinya. 1 akhlak dan adab, 2 tahsin dan tahfidz, 3 bahasa Arab. Udah ini aja. Yang lainnya enggak, ya. Kenapa? Ini kalau dalam diskusi kami dengan teman-teman yang mulazamah, teorinya begini. S2 dengan S3 itu adalah waktunya berkarya. Waktunya menulis, waktunya bikin buku, waktunya membuat karya-karya yang sangat mencerahkan. Tapi orang nggak mungkin bisa nulis buku, nggak mungkin bisa menghasilkan karya kalau dia tidak punya bacaan yang banyak. Maka S1 itu adalah jenjang di mana pelajar ini menghabiskan waktunya untuk membaca buku-buku yang besar-besar, ya, Indonesia, Arab maupun bahasa asing, ya, dan mereka tidak mungkin bisa membaca buku-buku tebal, membaca buku-buku Arab, membaca buku-buku Inggris kalau mereka tidak punya ilmu alatnya. Maka di SMA, jenjang SMA itu mereka belajar ilmu alat, belajar nahwu, sorof, ilmu bayan, ilmu balaghah dan sebagainya. Ini waktunya mereka mempelajari semua ilmu alat, ya. Dan mereka belajar ilmu alat itu akan sangat mudah kalau mereka itu di jenjang SMP sudah punya hafalan Quran yang banyak, gitu ya. Jadi mereka sudah punya konten, sudah punya ini, maka akhirnya di SMA ketika belajar ilmu alat mereka sudah nyambung dengan contoh-contoh yang sudah mereka hafal. Nah, waktu SD ini lebih mendasar lagi. Jadi kemampuannya adalah kemampuan membaca, kemampuan menulis. Sehingga pada saat dia belajar ilmu
alat di apa ketika dia belajar tahfidz, dia tajwidnya, tahsinnya sudah selesai. Betul, ya. Dia belajar bahasa Arab, ya dia sudah punya bekal ketika membaca, menulis dan sebagainya. Jadi kalau ini dipelajari dengan serius, jenjang ini, masya Allah, gitu kan, nggak banyak ilmu yang mubazir, semacam Iya, itu. intinya di situ ya, maksimalkan potensi yang ada ya. Apalagi dengan kondisi usia yang barangkali juga cukup pendek, ini tentu saja juga perlu efektivitas di situ. Kemudian satu pertanyaan lagi barangkali Ustadz, ini berkaitan dengan menyeimbangkan pendidikan realita dan idealita. Iya, bagaimana nih penyeimbangannya, proporsional gitu. Ya, jamaah sekalian, berbicara tentang keseimbangan ini adalah keniscayaan ya, bahwa ya sakit itu adalah ketidakseimbangan gitu kan ya. Sakit ekonomi itu karena ketidakseimbangan antara pemasukan dengan pengeluaran. Sakit di tubuh kita tuh nggak seimbang antara mungkin aktivitas dengan asupan dan istirahatnya ya. Jadi dalam hal ini realitanya seperti ini gitu kan ya. Orang tidak boleh kemudian hanyut dengan realita ya, tetapi juga tidak boleh hidup di dalam mimpi saja, begitu loh ya. Teorinya sederhana, lakukan hal-hal yang mungkin untuk kita lakukan, karena tidak mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak mungkin, di luar kemampuan gitu kita ya. ya. Nah, banyak orang itu yang kemudian dia memikirkan, menghayalkan hal-hal yang tidak mungkin untuk segera terjadi, padahal ada perkara-perkara yang masih mungkin untuk dia lakukan ya. Dalam konteks sederhana saja yang kami coba ya, ternyata asik yang mengumpulkan anak-anak cerita tentang sirah Nabi. Mereka sudah diajarkan di kelas, tapi coba kita bacakan buku kecil, buku cerita ya, luangkan waktu ba'da maghrib 30 menit, 40 menit gitu kan, istiqomah, itu dampaknya cukup sangat serius ya. Saya coba, masya Allah ya, anak-anak yang kelas 2, kelas itu kita coba untuk menghafal nasab Nabi. Udah hafal sampai Nabi Adam, gitu ya. Cepat malah ya. Ya, wah bapaknya belum hafal gitu kan ya. Saya bilang satu nasab 1000, begitu loh ya. Gitu ya. Ada riwayatnya juga ya. Ya, gitu ya. Jadi kalau sampai Adnan 20.000, kalau sampai Nabi Adam 50.000, gitu kan ya. Ada motivasi wah, juga. Ya? Semangat gitu, satu nasab 1000 begitu kan ya. Jadi ini saya yakin ini besok sampai tua nggak lupa loh nasab ini. Ya, kenapa ngapalnya masih umur segituan? Sesuatu yang sederhana aja gitu, seperti itu ya. Tapi betul-betul nancep gitu Ustaz ya. Ya, ternyata masih ada satu lagi Ustaz ya. Ini sebelum ini masih ada waktu terakhir ya. Dari Boyolali ini Ustaz, sekarang kita untuk anak yang sudah terlanjur jadi pemuda, bagaimana sikap atau kontrol kita sebagai orang tua terhadap mereka? Ya. Saya juga diuji dengan anak muda. Anak-anak saya yang pemuda itu sudah ada 5 ya. Jadi ada yang masih bersama kita, ada yang mereka sudah jauh dari kita. Yang bisa kita lakukan di grup itu adalah kontrol ibadah, kemudian kontrol aktivitas, dan yang paling penting kami mencoba setiap hari Jumat kumpul. Jadi yang dari Semarang datang, yang dari Solo pulang, begitu kan. Tiap Jumat pagi, kadang-kadang sepekan sekali, kadang-kadang 2 pekan sekali, kumpul dari mulai jam 6 sampai jam 8. Karena pada subuh ada kajian di masjid, sehingga kami baru bisa kumpul dari jam 6. Saya bilang bahwa, nak, ini dulu Abi nggak diajari tradisi ini, tapi Abi ingin memulai dari sekarang tradisi ini. Besok kamu punya anak cucu, harus punya jadwal sepekan sekali kumpul. Untuk apa? Untuk mendiskusikan visi misi keluarga. Untuk mensinkronkan, kamu programnya hari ini apa, kira-kira target yang kamu mau selesaikan 1 tahun ini apa, itu terus kita kawal. Orang tua bertanya, mengontrol kepada anak sudah sejauh mana ya. Jadi begini, ketika hal ini kami diskusikan, banyak yang agak kaget. Kenapa? Buat mereka bingung, rapat keluarga itu apa, padahal buat kami rapat keluarga itu kewajiban gitu loh ya. Jadi rapat itu harus ada ya, ada pemimpin majelisnya, ada semua kemudian terlibat begitu kan ya. Dan asiknya di rapat keluarga itu obrolan bebas, tema apa saja ngalir gitu ya. Pokoknya bahas yang aneh-aneh, yang nggak bermutu sekalipun, itu tetap manfaat. Kalau kita duduk bareng dengan anak istri, bahkan kalau yang Jumat itu kami anak istri mantu mertua tuh kumpul semua tiap Jumat gitu kan ya. Jadwalnya begitu, walaupun prakteknya kadang-kadang 2 pekan sekali gitu kan ya, kadang-kadang sampai 3 pekan karena
seringkali juga kami berada di luar ya. Tapi secara prinsip tiap Jumat itu kita bilang harus menyediakan waktu untuk kumpul bareng. Jadi nggak usah yang muluk-muluk, dicoba saja kumpul bareng ini, gitu kan? Latihan ngobrol apa saja, ngalir sejam 2 jam. Kalau itu sudah berhasil, saya yakin nanti akan banyak inspirasi-inspirasi yang menarik. Kenapa? Karena banyak yang bingung kalau sudah di depan anaknya mau ngobrol apa ya gitu. Ya. Awalnya kami mencoba begitu, ya. Nah, coba aja antum yang belum biasa, ya di depan anak yang itu bisa nggak tahan sejam 2 jam? Itu nggak bisa. Saya waktu awal-awal juga gitu. Agak kikuk gitu apa ya, kikuk ya gitu ya. Tapi akhirnya kemudian udah coba ngalir tema biasa aja. Baca ini, Abi bacain begini. Nanti tiba-tiba mesti, apalagi kalau anak-anak kecil, itu lebih asik lagi. Kenapa? Dia pasti nanya dengan hal-hal yang nggak nyambung, gitu kan ya. Kita ngomong apa, dia ngomong apa, gitu ya. Tapi itu asik kita tanggapi, gitu kan ya. Kita cerita tentang misalnya kita cerita tentang binatang dalam Quran. Mesti nanti yang kecil bilang, aku dulu juga pernah ke kebun binatang, melihat ini, melihat itu, gitu kan ya. Nanti cerita yang aneh-aneh lagi. Itu asik begitu loh. Kalau yang penting dijadwalkan tiap pekan sejam 2 jam rutin itu gitu loh. Ya. Ini ya untuk yang sudah terlanjur punya pemuda ya kadang-kadang kan. Nah, buat yang anak-anak muda itu harus banyak didampingi lah intinya ya. Jadi membersamai mereka dalam waktu-waktu yang bersifat seremonial itu penting. Yang non seremonial juga ya di perjalanan. Kemudian ketika ajaklah sesekali berdua aja sama anak itu, ngobrol, mereka bebas cerita. Yang penting ini, yang penting ngobrol, bukan tausiah, gitu loh. Sebagai banyak orang tua yang nggak bisa ngobrol, bisanya tausiah, gitu loh. Ya. Dan anak nggak seneng tausiah itu nggak seneng, gitu. Oke, baik. Ya, baik itu jamaah dan waktu sudah habis ya. Kita akan dengarkan dulu kesimpulan dari beliau berkaitan dengan bahasan kita di pagi hari ini, Fadhil Ustaz. Bapak Ibu sekalian, kalimat tanggung jawab itu diringkas dalam firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Buat para bapak, fase sebagai orang tua itu adalah fase harga mati yang harus dilewati sampai tutup usia. Anda akan tetap akan menjadi orang tua sampai mati. Kita nggak pengen jadi mantan orang tua dari anak-anak kita, dan itu tidak ada. Ya, maknanya apa? Karena kita sadar ini adalah kewajiban hatta zurtumul maqabir, menjadi orang tua sampai meninggal dunia, bahkan sampai detik-detik nanti sebelum meninggal dunia, seperti cerita Nabi Yakub mengumpulkan semua anak-anaknya, memastikan dan meyakinkan bahwa misi telah tersampaikan dan anak-anak siap melanjutkan. Maka semua cerita-cerita dalam Al-Quran, pesan-pesan Allah Subhanahu Wa Taala ini menjadi panduan bagi kita untuk meninggalkan warisan yang terbaik buat anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita bukan hanya mendapatkan warisan berupa harta, tapi mereka mendapatkan warisan berupa ilmu dan perjuangan yang sudah kita bangun. Demikian barangkali, mohon maaf bila ada kalimat yang kurang tepat dan kurang berkenan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi kajian Ahad Pagi Irmas untuk kesempatan hari ini. Hari Ahad 21 Jumadisani 1442 Hijriah, dan kami sampaikan syukran jazakumullah khair kepada Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami. Insya Allah pekan depan kita akan ketemu lagi. Saya Faris yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti antum berarti bisa tadi ya setiap pekan pertama ya, Insya Allah. Biar kita jadwalkan rutin gitu. Ya, ini pas jam 9 di sini. Oh, ini nanti. Ya. Oh. Kemarin panitia minta antum setiap pekan pertama. Rata-rata berapa audiens pesertanya?